Di sebuah taman yang penuh dengan bunga warna-warni, hiduplah dua sahabat sejati bernama Ocin dan Bening. Ocin adalah seorang anak yang pendiam, namun kepalanya selalu penuh dengan petualangan ajaib. Bening adalah kebalikannya, ia selalu ceria. Tawanya terdengar seperti denting lonceng, dan ia selalu penuh energi. Keduanya selalu mengenakan jilbab dan rok panjang yang cantik saat bermain bersama. Bagi Ocin, dunia bukan hanya sekadar pohon dan rumput. Di matanya, semak-semak yang rimbun itu adalah naga hijau yang sedang tertidur pulas. Jangan berisik Bening, bisik Ocin pelan. Bening pun ikut berjinjit, lalu tertawa kecil sambil berpura-pura mengelus hidung si naga imajiner itu. Mereka adalah tim penjelajah terbaik yang pernah ada. Namun, suatu sore, suasana terasa berbeda. Suara Ocin terdengar lebih kecil dan lebih sedih dari biasanya. Bening, aku harus pergi ke London, ucapnya pelan. Ayah dan ibu akan melanjutkan sekolah S3 di sana. Kita akan pindah untuk waktu yang sangat lama. Ocin menunduk, tidak berani menatap mata sahabatnya. Mendengar berita itu, Bening merasa seolah-olah awan hitam menutupi matahari di hatinya. London itu sangat jauh, harus menyeberangi samudera yang sangat luas. Siapa yang akan mengajakku berburu naga di taman ini? Bisik Bening dalam hati. Ia merasa dunianya tiba-tiba menjadi sangat sepi, meskipun taman itu masih ramai dengan suara burung. Di rumahnya, Ocin mulai mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan jaket tebal, buku-buku favorit, dan pensil warnanya ke dalam koper besar. Namun, setiap kali ia memasukkan satu barang, ia teringat pada Bening. Ocin tahu ia bisa membawa mainannya, tapi ia tidak bisa memasukkan sahabat terbaiknya ke dalam koper. Hari keberangkatan pun tiba. Bening datang ke rumah Ocin membawa sebuah kotak kecil yang diikat dengan pita kuning cerah. Ocin, buka ini saat kamu sudah berada di atas awan ya, kata Bening dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa sangat berat untuk melepas kepergian sahabatnya. Ocin pun memberikan hadiah balasan untuk Bening. Itu adalah sebuah buku clipping yang berisi gambar-gambar buatan tangan Ocin. Di dalamnya, ada gambar mereka berdua yang sedang terbang menunggangi naga dan berlayar di atas kapal awan. Agar kamu tidak lupa dengan petualangan kita, bisik Ocin sambil memeluk buku itu sejenak sebelum memberikannya. Di bandara yang sibuk, suara pengumuman terdengar bersahut-sahutan. Ocin dan Bening berpelukan dengan sangat erat, seolah-olah tidak ingin melepaskan satu sama lain. Jarak itu hanya angka bagi dua hati yang selalu dekat, kata Ibu Ocin dengan lembut sambil mengelus kepala mereka. Air mata mereka jatuh, namun mereka berjanji untuk tidak pernah putus komunikasi. London terasa sangat dingin dan asing bagi Ocin. Namun, saat ia sampai di kamar barunya, ia membuka kado dari Bening. Ternyata isinya adalah sebuah toples kaca berisi bintang-bintang kertas bercahaya. Di setiap bintang, Bening menuliskan satu pesan lucu dan kata-kata penyemangat untuk Ocin, agar ia tidak merasa kesepian di negeri orang. Ribuan kilometer jauhnya, Bening sedang tertawa melihat buku clipping dari Ocin. Tiba-tiba, ponsel ibunya berbunyi. Itu adalah panggilan video dari Ocin. Lewat layar kecil itu, mereka kembali berbagi cerita dan imajinasi. Mereka sadar bahwa meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, persahabatan mereka adalah petualangan ajaib yang tidak akan pernah berakhir.